Pada tahun 1818, seorang pencuri kelas kakap bernama Captain Thunderbolt melarikan diri dari kejaran hukum. Ia kemudian berpindah ke daerah pantai timur Amerika dan mengganti namanya dengan nama Dr. John Wilson. Sehari-hari, ia mengenakan 3 lapis baju untuk menyamarkan dirinya, supaya menimbulkan kesan badannya lebih berisi, dan juga sebenarnya untuk menyamarkan bentuk kakinya yang khas. Namun sebelum John Wilson meninggal, ia meminta temannya untuk menguburkan tanpa melepaskan baju yang dikenakannya dan menggantinya dengan yang lain. Namun karena budaya jugalah, akhirnya permintaan John Wilson tidak dapat dipenuhi. Petugas rumah duka kemudian menemukan kejanggalan dari tubuh John Wilson yang penuh dengan bekas luka, dan juga bentuk kakinya yang ternyata selama ini ditutupi. Akhirnya penyelidikan dilakukan, dan petugas hukum menyadari bahwa John Wilson adalah Captain Thunderbolt yang selama ini dicari-cari. Tak disangka-sangka bagi mereka, seorang dokter yang terlihat baik, rupanya adalah seorang perampok yang menyamar. Nah, kisah ini tentu saja menunjukkan sebuah kebenaran kepada kita, bahwa tidak semua yang terlihat baik sebenarnya benar-benar baik dari dalamnya. Kebaikan bisa saja berupa sebuah jubah yang menyamarkan apa yang sesungguhnya berada di baliknya. Dan tentu saja, agama pun bisa menjadi jubah kamuflase yang menutupi maksud hati yang serong. Munafik. Ini adalah kata yang paling tepat menggambarkan hal ini. Dan kita semua tidak suka yang namanya kemunafikan. Nah, apalagi kita hidup di zaman sosial media, di mana handphone kita adalah layar promosi yang paling ampuh untuk menunjukkan citra diri kita kepada dunia. Semua senyuman yang terlihat di feed Instastory kita bisa jadi menutupi air mata yang kita punya. Kemesraan yang ditujukan oleh sepasang kekasih bisa jadi hanyalah sebuah drama yang jadi impian belaka di tengah rasa saling melukai. Bahkan religiusnya ayat-ayat kitab suci yang terpampang di wall kita belum tentu benar-benar menggambarkan nilai hidup kita, bukan? Munafik. Mungkin kita semua mengalaminya, bergumul dengannya, dan berjuang mengatasinya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Istilah suci di dalam bagian ini adalah sebuah istilah yang berasal dari istilah Yunani, kataros, yang dipakai secara luas dalam budaya masyarakat saat itu. Kataros dipakai misalnya menggambarkan baju yang telah dicuci dengan bersih, atau bisa juga menggambarkan kemurnian sebuah unsur logam seperti emas misalnya. Sehingga istilah ini dapat diartikan bukan hanya suci, tetapi juga murni atau tidak bercampur. Namun ketika kata-kata ini diucapkan oleh seorang rabi Yahudi, sebagaimana Yesus juga saat itu dianggap sebagai seorang rabi, maka hal yang muncul dalam pikiran orang-orang saat itu adalah pengajaran para ahli Taurat dan orang Farisi tentang kesucian. Dan definisi mereka tentang kesucian adalah segala sesuatu yang tampil di luar. Jadi kesucian berkutat tentang menunaikan segala macam peraturan. Misalnya saja, pantang makan makanan tertentu. Jika memakannya, maka Anda akan najis. Dan masih banyak lagi peraturan yang lain, entah mencuci tangan atau bermacam ritual lain yang meneror Anda supaya jangan najis. Nah, jadi orang Farisi dan para ahli Taurat ini bekerja keras demi menunjukkan kesucian mereka. Dan hal itulah juga yang diajarkan mereka kepada orang-orang pada saat itu. Nah, hal inilah yang menjadi titik ketegangan antara Yesus dengan kelompok ini. Karena mereka menganggap
bahwa Yesus meniadakan segala peraturan tradisi yang mereka lakukan di depan umum. Yesus seringkali dianggap melalaikan peraturan hukum Taurat. Padahal apa yang mereka tuduhkan itu adalah serangkaian peraturan buatan manusia. Nah, karena itu tidak heran di dalam Matius pasal 5 ayat 17 Yesus mengatakan dengan jelas, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus sebenarnya sedang mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi lantaran mereka mengajarkan hukum. Namun, ironisnya mereka melalaikan esensi hukum itu. Mereka mengajarkan untuk tidak membunuh, namun mereka justru membenci orang lain. Mereka mengajarkan untuk tidak berzina, namun justru mereka memandang perempuan dengan nafsu yang tidak terkendali. Yesus mengkritik sikap keagamaan yang hanya nampak pada luarnya saja, namun sesungguhnya keagamaan itu tidak mengubahkan hati mereka. Itulah sebabnya Yesus mengkritik habis dengan mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Nah, perhatikan ini. Yesus tidak tertarik untuk mengatur sikap keagamaan orang-orang pada saat itu. Yang Yesus pedulikan adalah perubahan hati yang berdosa, yang kemudian direformasi untuk menjadi benar. Jadi perubahan itu seharusnya bukan hanya memoles sikap yang terlihat, tetapi perubahan itu haruslah berasal dari dalam hati. Jadi, di dalam bagian ini, Yesus mengubah persepsi orang pada saat itu tentang apa yang namanya suci, bahwa ini bukanlah soal tampilan luar, melainkan bagian dalam hati manusia. Kesucian hati bukanlah manusia yang menggunakan dekorasi agama. Itulah mengapa kekristenan menjadi unik dan berbeda dengan konsep agama pada umumnya, yang kebanyakan hanya mengurusi soal dekorasi terhadap penampilan dan sikap, namun tanpa mengubahkan hati. Kapal Queen Mary adalah sebuah kapal yang paling besar, paling mewah, paling terkenal pada zamannya. Sejak diluncurkan pada tahun 1936, kapal ini mengarungi Samudra Atlantik, menghubungkan Inggris, Perancis, dan Amerika. Setelah 30 tahun berlayar, akhirnya kapal Queen Mary dipensiunkan, lalu dibeli oleh sebuah perusahaan Amerika untuk dijadikan hotel dan museum terapung di daerah Long Beach, California. Nah, sebelum itu, tentu saja kapal ini direnovasi oleh perusahaan tersebut. Beberapa bagian dilepas, kemudian direstorasi seperti sedia kala, agar kembali memunculkan nilai nostalgia masa lalunya. Nah, menariknya pada saat cerobong asap kapal ini dilepas dan diletakkan di daratan, seketika itu juga cerobong asap Queen Mary itu menjadi hancur berantakan. Para pekerja menjadi bingung karena mereka berusaha memindahkan cerobong asap itu dengan sangat hati-hati. Nah, rupanya barulah diketahui bahwa plat besi setebal 3/4 inci yang dipakai untuk membentuk cerobong asap itu telah berkarat dan keropos begitu rupa. Jadi yang tersisa hanyalah 30 lapisan cat kering selama bertahun-tahun, sedangkan rangka besinya sudah hancur lebur. Nah, rupanya selama ini para pekerja yang merawat kapal Queen Mary selama 30 tahun hanya memperhatikan bagian luar. Mereka sibuk dengan cat dekorasi yang terlihat, tetapi justru lupa mengurus bagian dalamnya yang sudah keropos parah. Nah, mungkin gambaran kapal Queen Mary ini adalah gambaran kita juga.
Kita terlalu sibuk mengurus bagian yang kelihatan dari hidup kita dengan berbagai macam dekorasi agama, serangkaian ritual keagamaan yang memukau orang. Kita mungkin puas karena kita telah menunaikan tuntutan agama, dan disitulah kita merasa sudah cukup baik untuk Tuhan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Jikalau toh ternyata segala hukum agama yang kita lakukan tidak justru membuat hati kita diubahkan karenanya, bukankah kita tergolong mereka yang munafik? Kita bisa saja terlihat saleh saat berdoa, namun doa-doa yang kita naikkan hanyalah untuk memuaskan keinginan kita, bukan? Kita bisa saja terlihat rajin beribadah, namun kita masih juga rajin berbuat dosa. Kita bisa saja terlihat saleh ketika bersedekah, namun isi hati kita siapa yang tahu? Selain itu, Yesus juga mengatakan bahwa siapa yang suci hatinya akan melihat Allah. Apa maksudnya? Istilah suci hati dapat diartikan juga sebagai hati yang murni, yang tidak terkontaminasi. Hati yang seperti inilah yang akan memampukan seseorang untuk melihat Allah. Nah, suatu kali ada sepasang suami istri yang barusan pindah ke daerah pinggiran kota. Setiap pagi mereka menyempatkan diri untuk sarapan bareng-bareng. Sambil menatap keluar jendela, perhatian sang istri terpaku pada tetangganya yang sedang menjemur baju. Tetangga kita cuci bajunya nggak bersih tuh. Mendengar istrinya berkata begitu, sang suami hanya diam sambil menghirup secangkir kopi. Besok paginya, dengan kejadian serupa, sang istri komentar lagi. Itu tetangga kita, bajunya kotor ya? Apa karena sabunnya jelek? Sang suami hanya diam sambil menikmati kopinya. Nah, besoknya kejadian yang sama terjadi. Sang istri berkomentar, "Nah, cucinya udah bener, akhirnya bajunya bersih juga." Sang suami yang biasanya diam lalu komentar, "Iya, kemarin sore saya ngelap kaca jendela kita." Nah, cerita ini ingin mengatakan kepada kita akan pentingnya jendela hati kita yang seharusnya tidak boleh terkontaminasi kotoran. Jika kita tidak menjaga hati kita senantiasa dibersihkan, maka kita tidak akan mampu melihat segala sesuatu dengan jernih. Boro-boro melihat Tuhan, melihat hidup kita dan orang-orang lain pun akan salah jika hati kita tidak dimurnikan. Dosa, keinginan daging, kepentingan diri adalah hal-hal yang merusak, yang jika kita simpan di dalam hati kita, maka fatal nanti keadaannya. Jadi jika hati kita dipenuhi dengan semuanya itu, bagaimana mungkin kita mampu menemukan hal yang baik di sekeliling kita? Bagaimana mungkin melihat Tuhan dan segala karyanya jika hati kita masih peduli dengan segala kepentingan diri sendiri? Jadi Yesus tidak pernah salah, karena memang orang yang terus-menerus memurnikan hatinya lah yang akan mampu melihat Tuhan. Orang yang menyucikan hatinya, yang mempersiapkan tempat yang baik bagi Tuhan, bertahta di dalam hatinya. Dan inilah kebahagiaan yang tidak mampu kita temukan di dunia ini. Makarios, selamat menjalani hidup yang berbahagia.